Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah R. Siburian. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Jambi dengan NIM F1232340. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi data metode geolistrik, di mana data yang kita miliki yaitu data X, Y, elevasi, time, dan gravitasi reading. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari data jam, menit, detik, waktu, drift correction, BSD, G absolute, sigma G, observasi, G observasi rata-rata. Pertama kita akan mencari data jam. Dengan rumus sama dengan power click time. Pada bagian bawah kanan ada kotak kecil, itu bisa kita klik dua untuk mendapatkan nilai jam sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari data menit dengan rumus sama dengan menit, klik waktu, setelah itu enter. Klik 2, otomatis akan muncul pada layar. Siap itu kita mencari data detik, klik sama dengan second, klik waktu, enter. Selanjutnya kita mencari data waktu. Dengan rumus sama dengan buka kurung, klik time, ah, maksudnya klik jam dikali 3.600 kurung ditambah buka kurung klik menit dikali 60 kurung tambah klik detik. Tuh. Kenapa pada jam kita kali dengan 3.600? Karena satu jam itu 3.600 detik. Untuk menit, kenapa kita kali 60? Karena satu menit itu dikali dengan 60 detik. Enter. Setelah itu kita akan mencari drift correction. Atau bisa kita tingkat dengan DC. Dengan rumus sama dengan buka kurung dua kali, klik gravitasi reading pada bagian bawah atau yang terakhir. Setelah itu dikurang gravitasi reading pada bagian awal, kurung pada antara F ini jangan lupa dikasih tanda dolar. Dibagi waktu akhir dikurangi
waktu akhir dikurang waktu awal. Jangan lupa juga di antara J ini dikasih tanda dolar untuk membuat nilai yang dihasilkan nanti itu tetap atau tidak berubah-ubah. Selanjutnya ini dikali kurang waktu awal dikurang waktu awal. Pada J bagian akhir ini jangan lupa dikasih tanda dolar. Nah, drift correction-nya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari BSD atau bacaan setelah drift correction. Atau bisa kita singkat dengan BSD. Dan rumus sama dengan gravitasi reading dikurang drift correction. Bentar. Selanjutnya kita akan mencari hmm, G absolute dengan rumus G absolute itu sendiri itu sudah ditentukan pada wilayah-wilayah yang mau diteliti. Dan wilayah yang kita teliti yaitu di wilayah Karangsambu. Dan di wilayah Karangsambu sendiri itu memiliki nilai gravitasi absolutnya 978, 201, 346. Setelah kita mendapatkan nilai absolutnya, kita mencari sigma G. Sigma G itu dapat dicari dengan rumus sama dengan BDSD awal, BSD awal dikurang BSD awal. Jangan lupa di antara L ini dikasih tanda dolar. Oke, sigma G-nya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari G observasi. Atau bisa disingkat dengan GOPS. Untuk mencari GOPS itu menggunakan rumus sama dengan GOPS sama dengan G absolute ditambah dengan
lagi. Di mana pada M ini dikasih tanda dolar. Ini kita sudah mendapatkan G absolut, G observasi. Sekarang kita akan mencari G obs rata-rata. Dapat dicari dengan rumus sama dengan rate kali sebelum kita mencari G observasi rata-rata, kita harus mengubah tiga kotak ini. Contohnya nih, tiga kotak yang di sini tuh menjadi satu kotak dengan cara mengklik merge and center. Oke. Setelah itu kita dapat menarik ini ke bawah. Oke. Terus nanti tiga kotak yang di sini itu akan menjadi satu kotak. Untuk mencari geops rata-ratanya itu sendiri dengan rumus sama dengan average. Setelah itu kita pilih tiga data geops. Siap itu enter. Secara otomatis geops rata-ratanya itu akan muncul. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengolahan data yang kedua, di mana data yang kita miliki pada pengolahan data kedua ini berasal dari pengolahan data yang pertama tadi, yaitu data X, Y, elevasi, GOPS rata-rata. Di sini pada pengolahan data yang kedua, kita akan mencari data long dan lat, radian, GC, FAC, FAA, BC, T, SBA, TC, dan CBA. Pertama, kita mencari data long dan lat. Untuk mencari data long dan lat ini, kita harus mengkonversikan X dan Y yang kita miliki pada aplikasi server. Kita salin dulu data X dan Y kita. Setelah itu kita masuk ke aplikasi server. Ini worksheet. Salin data yang tadi kita, tempel data yang tadi kita salin. Setelah itu klik data, ini project koordinat, 3 titik pada bagian kiri kita klik, pilih project system, pilih UTM, WGS 84. Setelah itu, karena data yang kita miliki itu berasal dari salah satu daerah di Provinsi Jambi, lebih tepatnya di daerah Karangsambu, maka kita pilih UTM 48S. Oke, setelah itu klik juga titik 3 pada bagian kanan, pilih geografi laklon, terus siap itu klik klik work geodetic
sistem 1986. Oke. Secara otomatis, data hasil konversi X dan Y, yaitu long dan lat, akan muncul pada layar. Salin data long dan latnya, kita kembali ke aplikasi Excel. Data yang tadi kita salin, kita paste. Yang bagian ini itu adalah long atau longitudinal. Dan yang ini adalah, selanjutnya kita akan mencari radian. Dengan rumus sama dengan radians, klik lat, and dot. Setelah mencari radian, kita dapat mencari data GC atau Geode Correction, atau bisa disingkat dengan G. Dengan rumus sama dengan 97 8031 8 dikali dengan kak kurung 1 ditambah 0,05304 dikali kak kurung sin klik radian pertama kak kurung angka 2 tambah 0,0,0000059 dikali 2 dikali dengan kurung 2 di klik radian, setelah itu tutup kurung 2 kali angka 2. Tutup 2 kali angka 2. Oke, kita mendapat hasil dari decoration. Setelah mendapatkan hasil GC, kita akan mencari nilai FAC. Dengan rumus FAC-nya itu rata-rata kali
0,3085. Nah, secara otomatis nilai FAC-nya akan muncul. Setelah mendapatkan nilai FAC, kita akan mencari nilai FAA. Nilai FAA itu sendiri yaitu sama dengan Y absolut rata-rata dikurang YC ditambah FAC. Hmm. Bentar. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari FAA. Selanjutnya kita dapat mencari nilai dari BC atau bubble correction. FAA itu sendiri yaitu free air anomaly atau anomali udara bebas. Dengan rumus untuk mencari rumus BC yaitu sama dengan 0,019 dikali elevasi dikali 2,7. 2,7. Oke. Hasil dari Bogor correctionnya sudah muncul. Selanjutnya kita cari SBA. SBA itu sendiri dengan rumus sama dengan FAA dikurang BC. FAA kurang BC. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari FAA-nya. Setelah mendapatkan hasil dari SBA-nya, kita akan mencari nilai dari TC atau Terrain Correction yang disingkat dengan TC. Untuk nilai TC-nya sendiri itu sudah didapatkan atau sudah diberikan oleh slide dari metode gravitasi dan magnetik. Kita tinggal salin. Setelah itu kita tempel pada hasil terrain correction. Setelah kita salin hasil nilai dari TC-nya, kita akan mencari nilai dari SBA. Maksud saya CBA. SBA itu
simple Boger anomali, sedangkan CBA itu complete Boger anomali. Rumus dari CBA ini sendiri itu sama dengan SBA ditambah dengan TC. Bentar. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasil koreksi-koreksi atau interpretasi data dari data lapangan Karangsambu, yaitu menggunakan metode gravity, hingga hasil akhirnya yaitu mendapatkan CBA. Sekian dari hasil yang bisa saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.